Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyu Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta, siap untuk melaksanakan PPL Aksi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bu Guru cek kehadirannya dulu ya. Oke. Among, Dewi, Vika, Jackie, Banjir, Karin, Christine, Silma, Banjir. Ada yang belum Bu Guru panggil? Udah semua? Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Mana semangatmu? Ini semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sehat semuanya? Sehat. Tentang apa materi minggu lalu? Apa yang dimaksud dengan respirasi? Iya, minggu lalu kita belajar tentang respirasi. Apa yang dimaksud tentang respirasi itu? Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Bu Guru tampilkan ada dua gambar. Beda dari gambar dua itu apa? Yang satu, Kekurangan gizi, yang satu obesitas. kondisi tubuhnya itu ideal atau tidak? Tidak. Kenapa tidak ideal? Karena yang satu terlalu kurus dan yang satu terlalu gemuk. Iya. Kalau kondisi tubuh yang ideal itu yang seperti apa? Yang berat dan tingginya sama. Oke. Berat badan dan tingginya seimbang. Jadi kondisi tubuh yang ideal adalah berat badan dan tinggi badan itu seimbang. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi energi dalam sistem kehidupan. Kita belajar mengenai makanan sebagai sumber energi. Kemudian nanti anak-anak juga akan menganalisis zat-zat yang terkandung dalam makanan. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang akan anak-anak capai di pembelajaran hari ini. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan fungsi makanan sebagai sumber energi dalam tubuh manusia dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis zat-zat makanan yang terkandung dalam suatu bahan makanan yang berperan sebagai sumber energi dalam tubuh manusia. Akan membagikan soal pretest, silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Bu Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Selesai. Udah yakin sama jawabannya? Oke, sudah semua ya soalnya ya? Oke. Di sini Bu Guru tampilkan ada berita terkini. Ada gizi buruk, intai Somalia ratusan anak meninggal. Tahu gizi buruk? Apa tuh gizi buruk? Gizi buruk itu kekurangan nutrisi pada makanan. Oke. Jadi gizi buruk adalah seseorang yang kekurangan nutrisi dari makanan. Misalkan dia makan tapi makanannya nggak bergizi. Setelah kalian tadi gambar yang pertama ada gambar apa? Yang satunya terlalu kurus, yang satunya terlalu gemuk. Kemudian tadi gambar apa? Anak dengan gizi buruk. Nah, coba kalian pikirkan, apa masalahnya kok bisa sih anak itu mengalami gizi buruk?
mengalami penyakit nutrisi. Coba 1 menit kalian pikirkan identifikasi masalahnya. Membagi kelompok. Kelompok 1 ada Dewi, Christine, Arif, sama Vika. Kelompok 2 Umu, Karin, Among, Nadine. Kelompok 3 ada Laila, Mike, Andika, sama Satrio. Silahkan gabung ke kelompok masing-masing. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang bawa makanan. Nih, silahkan kalian analisis zat-zat yang terkandung pada makanan yang sudah kalian bawa. Misalkan di bahan ajar sama di buku itu kan ada materinya ya. Misalkan nih kelompok 1 ada bawa ubi. Ubi itu termasuk zat apa? Silakan kalian bisa cari di bahan ajar atau buku IPA. Nanti jawabannya dituliskan di LKPD. Misalkan bawahnya apa? Ubi, tulis ubi. Ubi itu masuk ke zat makanan apa? Coba ditulis dulu zatnya. Kemudian bawahnya, misalkan ubi termasuk zat makanan ke-1. Misalkan mie termasuk zat makanan kedua, gitu, kurung buka. Kemudian cari fungsinya. Ya, jadi kayak gini ini karbohidrat dulu, bawahnya ubi, kentang, apa gitu. Terus yang ini zat kedua apa? Zat kedua apa? Coba carilah di bahan ajarnya. Di bagian yang kedua. Yang masuk keju, Ini masuk mana? Udah, ini? Sudah tulis belum? Sudah. Ya. Yang kedua ada gambar. Kalian lihat, analisis. Gambar makanan ke-1 itu ada apa saja, kemudian masuk zat apa. Semuanya harus kerja ya. Gambar mana yang memenuhi zat gizi. Jadi kalian pilih dari keempat gambar ini mana yang dia memenuhi zat gizinya. Untuk yang nomor 5, cari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi setiap manusia. Kemudian yang keenam, bagaimana cara agar kebutuhan nutrisi tubuh kita tercukupi. Ya. Oke, ini tadi kan zat makanannya ada 3. Kemudian sumber dari kita memperoleh zat makanan itu, kita bisa makan apa, kita bisa minum apa, sesuai sama zat yang terkandung pada makanan. Silakan diisi. Bagaimana cara agar kebutuhan nutrisi? Oke, kelompok 1 udah? Ya sudah? Silakan kelompok mana yang akan presentasi pertama? Perkenalkan, nama saya Laila, saya perwakilan dari kelompok 3. Oke. Dari keempat gambar di atas, uraikan zat apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut. A. Gambar makanan ke-1 itu ada nasi, mengandung karbohidrat, dan ada alpukat mengandung lemak. Gambar makanan kedua ada daging mengandung protein. Makanan ketiga ada mie mengandung karbohidrat. Gambar manakah yang sudah memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Yang memenuhi zat gizi adalah gambar 1 dan 2. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya perwakilan dari kelompok 1. Nomor 5, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi setiap manusia. Jawabannya bisa sumber pangan ataupun kondisi lingkungan sekitar. Setelah itu, nomor 6, bagaimana cara agar kebutuhan nutrisi tubuh kita tercukupi? Jawabannya, makan makanan yang bergizi, agar gizi tubuh tercukupi dengan asupan makanan yang baik dan cukup. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Nah, sekarang kita coba tonton video
Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Kamu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Berikut beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa kimia susun atas unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel dalam tubuh, dan membantu gerak tubuh yang besar. Lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya dilakukan suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Berdasarkan presentasi kelompok, kemudian video tadi, kemudian bahan ajar, apakah hasil kerja kelompok kalian sudah sesuai? Ada yang belum sesuai? Enggak? Sudah. Kita tarik kesimpulannya. Apa fungsi dari makanan kalau kayak gitu? Oke, Dewi dulu. Fungsi dari makanan adalah sebagai sumber energi, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya. Beraktivitas tuh seperti apa? Bekerja, olahraga, lari, belajar, dan sebagainya. Kemudian, zat pada makanan yang diperlukan oleh tubuh sumber energi yaitu Karbohidrat, protein, dan lemak. kalau kalian makan, minimal sekali ada 3 zat tersebut supaya sumber energi yang kita hasilkan untuk melakukan aktivitas itu maksimal. Kalau misalkan sumber energinya sedikit, kalau misalkan melakukan aktivitas lama, kita akan mudah lelah. Menurut kalian kelompok yang paling aktif kelompok mana? Semua. Beri aplaus untuk kita semua. Menurut Ananda, upaya yang sudah Ananda lakukan dalam materi ini, apakah Ananda tadi belajar? Apakah cuma main-main? Ya. Sesuaikan nomor 1 sampai 10. Menurut Ananda, kelompok Ananda, tanggung jawabnya udah oke belum? Kejujurannya udah oke belum? Kedisiplinannya tadi udah oke belum? Sudah belum? Kalau sudah, silakan ditutup LKPD-nya. Bu Guru bagikan soal post test. Oke, udah semua ya? KKM IPA 67 ya? Masih ingat kan KKM-nya? Nanti kalau misalkan Bu Guru lihat, Bu Guru koreksi, nilainya kurang dari 67 berarti? Remedial. Kalau lebih dari 67 berarti? Tuntas, akan ada pengayaan. Materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya itu terkait fotosintesis. Kembali ke tempat duduknya. Oke, alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Banyak yang kita dapatkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelompoknya berdoa. Ke kelas, nak. Sorry. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih.